Ibu, coba saya mau lihat anu. Nggak ada bukunya. Saya mau lihat ini buku. mock-up-nya doang. Oh, ini mock-up-nya. Aku taunya dulu Sonic the Hedgehog. Kalau ini Lala si landak. Jadi ini adalah buku jilid kedua. Beda-beda tema yang kita Yang pertama angkat. tentang sehat. Imunisasi. Oh, imunisasi. Siap. Ini besti-bestiku guys yang sudah dilantik, kebanyakan pengurus yang sudah lama, yang sudah ada punya pengalaman banyak-banyak. Ada yang pertama kali satu dua itu yang benar-benar baru. Itu ada maskotnya PKK tahu? Nih yang si cowok minoritas. Gitu dong Mas Ali. Fansnya banyak ini, ibu-ibu di Posyandu gitu, kalau Mas Malik datang wah gitu. Jadi hari ini agendanya mau mengukuhkan pengurus-pengurus baru. Apa ya kita sebutnya, geng PKK. Sebenarnya PKK itu kalau udah ada pengurus itu lama-lama banget. Banyak yang berbakti lebih dari 15 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan aku pernah kasih pin emas yang berbakti 40 tahun. Wow, karena PKK sendiri usianya sudah 5 dekade dan banyak yang sudah bergabung di PKK itu bahkan dari remaja. Bukan remaja ya, kayak muda gitu. Masih belum nikah, udah lulus sekolah tapi masih kuliah gitu. Jadi ini sebetulnya salah satu momentum bersejarah. Kemarin ada pertemuan perpisahan. Jadi waktu kemarin itu udah hatiku potel-potel karena banyak pengurus-pengurus PKK yang memang sudah membersamai udah lama banget. Tapi mereka banyak yang minta pensiun karena memang usianya sudah senior. Karena ke PKK itu apa ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort gitu ya ketika di dalamnya, dan banyak yang sudah sulit gitu ketika turun ke lapangan. Jadi aku bisa mengerti dan sekarang menyambut juga pengurus-pengurus yang baru yang mudah-mudahan udah masuk sini bisa bertahan untuk berdekade-dekade yang akan datang. Gitu, kita tunggu pacar aku yang baru berulang tahun. Nanti juga ada, insya Allah ada Bu Gubernur yang mengukuhkan. Acaranya singkat, padat, nggak lama-lama, tapi bersejarah. Ya maaf. Itu. Ini kita persiapan dulu. Mas Emil juga udah dateng. Nuhun Ibu. Iya, ngapunten. Masih Sudah Pak, sudah siap. Main ya, Pak? Ibu. Matur nuwun datang. Iya. Izin tadi ke Basarnas mampir Bu, anu Trenggalek soalnya. Lagi pencarian orang. Saya nggak bisa ke sana, minimal ke Basarnas. 6 orang sampai belum ditemukan 6 orang. Assalamualaikum Bu. Mewakili Ibu Vira. Ya, monggo. Berikutnya Ketua TPK PKK Provinsi Jawa Timur berkenan untuk membacakan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2025, saya selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dengan ini resmi mengukuhkan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur masa bakti tahun 2025 sampai 2030. Saya percaya bahwa
Bapak Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Ditetapkan di Surabaya 21 Mei 2025 oleh Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat sukses, selamat menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas, sehat, sukses semua, selamat menjalankan tugas, sehat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita cintai bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati dan saya cintai Bapak Wakil Gubernur Bapak Emil Elestianto Dardak, yang kami hormati Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Haryono beserta dengan Ibu. Mohon izin Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya diamanahi sebagaimana dalam HKG untuk dapat membacakan sambutan dari Ketua Umum Tim Gerak PKK pada peringatan HKG ke-53 tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-53 di tahun 2025. Perayaan ini bukanlah sekedar seremonial belaka, tapi juga momentum untuk refleksi dan evaluasi terhadap kiprah PKK dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanannya PKK yang berawal dari seminar Home Economics di Bogor yang menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga pada tahun 1957 dan kemudian berkembang menjadi gerakan nasional pada tahun 1972, PKK telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dengan berlandaskan pada 10 program pokok PKK, gerakan ini terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ibu dan Bapak dan hadirin sekalian yang kami banggakan, sebagai mitra pemerintah, PKK memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 10 program pokok PKK yang mencakup pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, hingga lingkungan telah terbukti memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat peranan yang sangat strategis tersebut dan dengan semangat untuk bersinergi dengan pemerintah, maka tema yang diusung pada Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-53 di tahun 2025 ini adalah bergerak bersama PKK, mewujudkan Astra-Cita menuju Indonesia Emas. Sebagai ujung tombak dari gerakan ini, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk terus berinovasi dan melakukan langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader-kader PKK di seluruh Indonesia. Dedikasi dan kerja keras Ibu dan Bapak sekalian adalah kekuatan utama dalam mewujudkan visi dan misi PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Semoga semua ikhtiar kita dicatat sebagai amal kebaikan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-53 di tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam mengabdi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dirgahayu PKK, bergerak bersama PKK mewujudkan Astra-Cita menuju Indonesia Emas.
Hidup Jaya PKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Umum Nyonya Trini Tito Karnavian. Ibu Gubernur yang kami hormati, tadi adalah sambutan yang dari Ketua Umum kita yang ingin beliau sampaikan langsung kepada kader-kader yang luar biasa. Yang berkenan Ibu, pada hari ini kita juga di tingkat provinsi memberikan penghargaan. Tentunya dari Ibu juga kepada kader-kader PKK ada 10 orang yang kategorinya adalah berinovasi di berbagai bidang. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang teknologi dan sebagainya. Ini pasti menjadi sebuah kebanggaan bagi para kader-kader, mereka yang selalu bekerja dengan tanpa pamrih, tapi penghargaan-penghargaan seperti inilah yang mudah-mudahan bisa menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian, kader-kader yang ada di tingkat sampai dengan tingkat desa. Sekaligus Ibu, acara hari ini kami satukan juga dengan acara launching buku. Ini Ibu bisa lihat berjudul dengan Rambut Lala Silandak. Jadi ini adalah kerjasama antara saya dengan PKK dengan penerbit Erlangga. Alhamdulillah ini sudah yang kedua, buku yang kedua ya. Yang pertama itu berjudul Aku Anak Sehat, tidak lama di launching setelah COVID, mengenai temanya itu tentang imunisasi. Kalau kali ini temanya tentang bullying. Nah di jilid yang pertama itu alhamdulillah sudah terjual kurang lebih 30.000 eksemplar di daerah Jawa Timur kurang lebih. Dan saya senang Bu, ini saya buru-buru juga, oh berarti yang jilid 2 harus di launching juga nih. Dan memang kita karena fokusnya di keluarga dan penerus bangsa, kita banyak mengincar buku-bukunya tentang anak-anak karena salah satu amanat dari PKK adalah bagaimana anak-anak ini bisa punya modal dan juga berkarakter, salah satunya dengan buku-buku yang penuh makna. Berkenannya Ibu nanti memberikan arahan dan petunjuk kepada kami, dan terima kasih banyak Ibu Gubernur, Bapak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini sangat suportif dan menjadi mitra yang sangat strategis dengan PKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sudah dari tahun berapa ya, 98, 99. Seringkali saya menyampaikan bahwa ada nasihat perkawinan yang tidak balance. Nasihat perkawinan itu sampai sekarang, kalau ada akad nikah, tidak ada kan pemberi nasihat perkawinan perempuan sampai sekarang. Lalu pemberi nasihat perkawinan menyampaikan, wahai calon istri kami sebelum nikah, calon istri, jadilah istri yang solihah. Istri solihah itu kalau dilihat suami harus selalu dalam keadaan tersenyum dan membahagiakan. Itu nggak pakai diimbangi Pak Emil. Nah pada saat yang sama mestinya, wahai calon suami, jadilah suami yang soleh. Suami yang soleh bersama istrinya harus juga dalam keadaan senyum dan membahagiakan istrinya. Sekarang memberi nasihat perkawinan ini belum balance, belum
tahun malam. Lalu berikutnya lagi, jadilah istri yang solihah. Kalau pergi meninggalkan rumah harus menjaga kehormatannya. Loh, kalau para istri solihah bisa menjaga kehormatannya. Kalau bapak keluar rumah apa boleh tidak menjaga kehormatan? Kalau nggak sukses Pak Emil, kita mengajak untuk membangun apa? Ini kan power relation ya, hubungan suami istri. Bagaimana supaya balance? Nggak bisa lah bilang itu istrinya solihah kalau suaminya tidak soleh. Tapi yang ada di sini insya Allah sangat soleh semua. Nanti ibu semua juga para suaminya insya Allah para suami yang soleh juga. Nah, ini menjadi penting karena apa? Pilar rumah tangga, pilar keluarga. Ya satu pilarnya soleh, satu pilarnya solihah. Cuma yang terus dinasehati ini perempuan terus. Nah yang laki-laki ini nggak ada menasehati. Maka biarlah saya menyampaikan. Ya, selamat bersama-sama kita menggerakkan Hari Kesatuan Gerak PKK di tahun 2025 ini. Selamat sukses, berkah, bahagia, sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengucapkan gubernur datang dari tempat untuk persiapan launching buku berjudul Rambut Lala Selanda. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu untuk launching buku Rambut Lala Selanda oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya kesempatan ini, Ibu Gubernur juga berkenan menerima buku Rambut Lala Selanda. Sekali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah dia launching buku Rambut Lala Selanda. Terima kasih penyerahan selesai. Persilakan Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Jawa Timur dan juga Direktur Regional Penerbit Erlangga untuk kembali tempat duduk. Bu Yani, ayo ikut. Kemana? Izin 1, 2. Terima kasih luar biasa. Iya Bu Yani. Selamat. Sambut, terima kasih. Ayo Kabupaten Malang. Ayo Kabupaten Malang nih yang menang. Saya yang salah promosi. Siap. Gampang ya. Ibu foto ini. Iya, yuk. Enje. Loh. Izin Ibu kader Sumenep ya. Siap, sudah. Terima kasih. Siap, izin 1, 2. Siap, izin 1, 2. Monggo, mau ya? Mana ya Saya bebas. Siap. Izin 1, 2. Siap. Ini bestie-bestieku guys yang sudah dilantik, kebanyakan pengurus yang sudah lama, yang sudah ada punya pengalaman banyak-banyak. Ada yang pertama kali 1-2 itu yang benar-benar baru di PKK, tapi banyak yang sudah lama gitu. Seru banget. Itu ada maskotnya PKK tahu? Nih yang si cowok minoritas. Gitu dong Mas Ali. Fansnya banyak ini, ibu-ibu di Posyandu gitu. Kalau Mas Malik datang, wah gitu. Kita selamat buat PKK Jawa Timur ya. Kita bekerja sama
pengabdian benar kalau di PKK itu. Kita sampai ke desa guys, sampai kemana-mana ngawalin program. Tentu nggak sendiri, pasti ada kabupaten kota, kecamatan, desa, sampai desa wisma. Doanya ya buat kita supaya tetap semangat terus. Ayo Ibu, terima kasih, lancar acaranya. Alhamdulillah ya Allah. Oh gitu ya. Ibu Fitri. Sehat-sehat ya, Ibu. Oh, gara-gara Banyak yang gila. jadi akhirnya gampang. Nggak bisa nyari utang. Sidang gara-gara judul di pengadilan malam. Ketagihannya atau kelilit utangnya Bu? Kayak gitu Dua-duanya. aja, Bu. Kalau sudah Utang, hutangnya kelilit kan. Bu, ya udah langsung ketagihannya juga Iya. pasti. Iya, Bu, kayak gitu tuh sekarangnya sampai bendahara, Bu. Kadang-kadang tuh bukan karena itu Bu, kalau katanya tuh bukan karena apa sih kurang uang. Bukan kadang-kadang karena awalnya karena seru. Bisa. Terus dapat sekali gitu loh Bu. Biasanya biasanya. dimenangkan sekali Bu, seterusnya. Gitu. Terima kasih Bu, lancar. Terima kasih. Nanti iya kita ada pertemuan ya. Insya Allah. Ibu sehat-sehat. Bisa ketemu lagi. Selalu. Oke, alhamdulillah tadi acaranya PKK lancar. Sekarang aku mau nemenin Mas Emil, kita mau ke RSJ Menur, di Rumah Sakit Jiwa Menur. Karena ada tren peningkatan pasien yang dirawat karena impact dari judol atau pinjol gitu, aku lupa. Jadi kita ngelihat itu kayaknya salah satu yang kita pengen tahu secara langsung gitu loh, apa sih impact yang secara nyata yang mudah, karena kan jangan pinjol, jangan judol, jangan apa-apa gitu, itu kan ya kita tahu ya itu nggak boleh gitu loh, cuman biasanya yang difikirkan hanya impact ekonominya aja, dampak ekonominya aja gitu, tapi ternyata di luar ekonomi pun ada dampak-dampak negatifnya gitu. Kayak kita kesana. Ibu, coba saya mau lihat anu. Nggak ada buku. Saya mau lihat ini buku. mock-up-nya doang. Oh, ini mock-up-nya. Aku taunya dulu Sonic the Hedgehog. Kalau ini Lala si landak. Rambut Lala si landak. Kenapa rambut? Karena kan mau ngangkat temanya itu bullying waktu itu. Cuman kalau pakai orang gitu ya, maksudnya human figures. Kalau sebelumnya kan buku yang pertama tuh pakai anak kecil. Kalau ini aku takutnya direct gitu loh translationsnya, nanti komen. Biasanya kalau bullying itu kan tentang warna kulit. Iya, jadi pakai analogi. Iya, jadi pakai analogi. Metafor. Iya, aku takut menyinggung beberapa suku gitu atau apa. Jadi akhirnya kita coba pakai. Contoh-contoh yang dipakai itu Iya. adalah contoh-contoh bagaimana body shaming terjadi pada binatang. Iya, Iya. jadi kalau landak ini jadi dia tuh mau main. Karena nulis buku ini juga dibantu psikolog ya. Iya. Hmm. Jadi dia mau main, dia mau ini, dia kan kesulitan ya karena rambutnya tajam-tajam. Jadi banyak temennya itu yang nggak sengaja tuh pas lagi main lari-larian atau main petak umpet itu dia aduh kena gitu, karena awalnya teman-temannya tuh takut. Nah, si Lalanya sendiri kan ngerasa kayak minder gitu kan, dia mau main sama temennya, disangka temennya nggak suka sama dia, sampai si kelompok temennya ini gimana kita masih mau main sama Lala, kita cariin solusi yuk gitu. Akhirnya teman-teman Lala tuh ngambil marshmallow, ngumpulin marshmallownya ditaruh di spiky-nya landak itu, jadi kalaupun kesenggol nggak tajam lagi. Oh, Jadi bisa main bareng-bareng. kalau dimakan? Enak Pol. Jadi ini adalah buku jilid kedua. Beda-beda tema yang kita Yang pertama angkat. tentang sehat. Imunisasi. Oh, imunisasi. Supaya anak-anak nggak takut jarum. Karena pada saat itu kan lagi deketan sama COVID, dan di usianya anak-anak itu kan waktu itu juga ada itu loh, imunisasi serentak, ya kan? Jadi karena
pada saat COVID itu banyak anak-anak yang bolos-bolos imunisasinya karena nggak bisa ke fasilitas kesehatan. Nah, supaya anak-anak nggak takut gitu, jadi ngangkat temanya tentang imunisasi dan jarum suntik. Tapi judulnya Aku Anak Sehat. Nah, sekarang ini dari tahun lalu sebenarnya udah jadi. Jadi habis baca buku Aku Anak Sehat nggak takut disuntik? Mudah-mudahan ya. Dan sebenarnya aku pengen banget transform ini ke digital juga. Tapi tetap buku manual itu juga Lebih menyenangkan. Dan anak-anak bisa megang bukunya, terus ngelihat gambarnya kan dari deket kayak dari ini gitu. Tadi itu jadi dalam rangka HKG. Ya, jadi itu sebenarnya ada acara pengukuhan, ada HKG, kemudian launching ini. Ini bukan masalah anggaran ya, tapi efisiensi waktu. Ya, Efisiensi. anggaran juga kan jadi efisien ujungnya. Betul. Tadi siapa aja yang dapat penghargaan? Banyak dari ada 10 kader. Jadi perlombaannya bukan perlombaan ya. Jadi kita memang Inovasi. iya. Jadi kita memang ada kayak sistem evaluasi terus juga nanya-nanyain inovasinya apa. Kita minta mereka cerita karena di setiap daerah tuh kan tantangannya beda-beda kan. Ada yang lebih banyak tantangannya tentang sampah, ada yang lebih banyak tantangannya tentang rumah layak huni. Sebenarnya atau pola hidup yang sehat kader gitu. PKK tuh otomatis semua orang tuh kader PKK apa enggak? Kedua, kader PKK tuh emang perempuan doang? Enggak, Laki juga. Jadi dan mereka harus daftar dulu nggak dulu jadi kader PKK? Kader PKK itu bukan daftar sih ya, tapi di dalam program-programnya PKK itu pada saat dijalani di lapangan kan ada program-program resminya. Nah, program resminya itu harus tahu siapa yang menjalankan, siapa yang bertanggung jawab di lapangan. Nah, mereka-mereka itu akhirnya disebut kader gitu. Karena nggak bisa kita ini program kita lempar gitu, tapi kita bahkan detail sampai siapa yang menjalankan posyandu, mana penanggung jawab posyandunya dan sebagainya, sampai itulah mereka-mereka yang biasanya disebut dengan kader gitu. Nah, yang diangkat itu dari 4 sektor PKK kan ada 4 pokjanya ini beda-beda tuh. Jadi tadi tuh kan ada kayak Pak Redi itu pokja 1 tentang parenting dan digital terhadap di dunia parenting itu sendiri. Jadi pokja 1, 2, 3, 4 itu punya tujuan, punya visi misi sendiri-sendiri gitu. Jadi inovasinya yang berhubungan sama 4 sektor itu. Ada yang di sektor lingkungan kayak sampah, ada yang di sektor kesehatan gitu, ada yang di sektor parenting, pendidikan, digitalisasi, dan ada juga di sektor ekonomi kreatif. Di Pokja 2 itu tentang koperasi dan peningkatan penghasilan keluarga biasanya melalui ekonomi kreatif. Dari sekian banyak itu susah tahu milihnya karena banyak yang bagus. Nah, itu akhirnya 10 yang mendapatkan penghargaan. Congratulations.